Baik, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran geografi ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih Valdi yang sudah memimpin doa ya. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absensi kehadiran dulu. Silahkan teman-teman respon ketika namanya dipanggil. Tio sakit, semoga lekas sehat, amin. Zaki, masih ada yang ingat terakhir kita belajar tentang apa? Tenaga surya, energi alternatif, betul, Masya Allah ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran nih teman-teman ya, masih tentang energi, ya masih tentang seputar energi. Ya, tapi kita hari ini akan bahasnya adalah tentang energi terbarukan ya, teman-teman. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini ya, peserta didik dapat memahami persebaran potensi energi terbarukan. Kemudian yang kedua, menggunakan WebGIS energi terbarukan ya, dengan menggunakan WebGIS energi terbarukan, teman-teman dapat memahami persebaran potensi energi alternatif ya, dan juga energi terbarukan. Kemudian yang ketiga, dengan memahami informasi yang terdapat di dalam WebGIS, peserta didik dapat memahami wilayah persebaran potensi energi ya. Jadi ada energi alternatif, ada energi terbarukan. Dan hari ini kita akan menggunakan media WebGIS ya, dengan model problem based learning ya, dengan pendekatan sintak pembelajaran kontekstual. Nah, nanti akan ada asesmen diagnostik awal dulu teman-teman ya, ini penilaian sebelum pembelajaran. Kemudian nanti akan ada LKPD, kemudian nanti juga akan ada asesmen akhir ya. Oke, terakhir kita sudah membuat kesepakatan nih ya, pertemuan sebelumnya tentang classroom rules ya, peraturan pembelajaran. Oke, ada yang masih ingat kemarin yang kita sepakati bersama apa aja classroom rules-nya? Nggak boleh makan di jam pelajaran. Kalau makan gimana? Kenapa? Oh, traktir makan satu kelas ya, Masya Allah. Terus ada lagi? Kalau misalkan buka aplikasi selain yang disuruh, itu bakal ngasih kesimpulan di akhir pembelajaran. Nah, kalau misalnya pakai HP gitu, karena kita pakai HP dan aplikasi di komputer ya, kalau buka tab lain gitu ya, baik di handphone maupun di komputer, maka kasih kesimpulan. Terus kalau apa tadi? Kalau tiga kata penting. Oh iya, mengucapkan 3 kata penting. Terima kasih, maaf, tolong. Tolong ya, terima kasih, maaf, dan tolong. Ya, kemudian ada lagi nggak? Kemarin kalau yang tidur tadi tuh ya, ada yang ingat kalau yang tidur? Kalau ada yang berdoa terus gak ikut, dia yang mimpin. Nah, kalau misalnya lagi berdoa terus nggak ikut, dia yang mimpin, tuh ya. Kemarin kita udah bersepakat. Terus kemarin satu kesepakatan lagi, ada yang masih ingat? Kalau ada yang tidur, dibangunin terus. Nah, nemenin ibu. Nah, jadi asisten ibu dalam mengajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ingat semua ya teman-teman untuk classroom rules yang kita sepakati bersama ya. Nah, semoga ini membawa kelancaran bagi pembelajaran kita ya. Baik teman-teman semua, sebelumnya silahkan asesmen diagnostik awalnya ya. Boleh juga teman-teman dari Microsoft Teams, ini sudah Ibu share ya, dibuka di PC-nya. Ya, alhamdulillah sudah asesmen diagnostik awalnya. Ya, sudah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk perhatikan kembali teman-teman ke depan ya. Ya, Ibu akan lock dulu nih screen-nya ya, supaya teman-teman tidak bisa mengakses dulu. Ya.
Oke, jadi teman-teman nggak bisa pakai PC dulu ya, di lock dulu PC-nya. Ya, apakah energi ini bisa habis, teman-teman? Enggak. Kenapa nggak bisa habis? Karena berubah bentuknya, bisa berubah bentuknya. Oke, kemudian apa lagi? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Sumbernya banyak. Oh, sumbernya banyak. Ya, sumbernya unlimited. Sumbernya ada banyak. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas ya, sumber energi itu ada apa aja? Diperbaharui sama tidak diperbaharui. Ya, kalau yang tidak dapat diperbaharui, sumbernya dari mana? Dari fosil. Oke, bahan bakar fosil. Kemudian angin, betul, Bilal. Surya. Ya, Fadi, betul. Matahari. Oke, tenaga surya. Nah, sampah, betul, Raza. Terus tadi gelombang, betul, Bilal. Sampah juga bisa ya diolah menjadi sumber daya energi. Kira-kira ada lagi atau sudah? Ada, masih ada lagi teman-teman. Masih ada yang ingat kemarin kita bahas tentang yang dari tumbuhan, apa namanya? Nah, ya betul. Biofuel, betul. Bilal, Razan, ya biofuel. Ya, nah ternyata biofuel ya dari tumbuhan juga bisa menjadi sumber energi ya teman-teman. Nah itu jadi ternyata energi bisa habis nggak? Ternyata nggak, tergantung dari sumbernya ya. Sumbernya tuh apa? Kita butuh nggak terhadap listrik? Butuh. Listrik tuh kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan ya. Nah, jadi kita akan membahas nih bahwa energi listrik ini penting sekali sehingga kita perlu adanya upaya ya untuk bisa mempertahankan energi itu tetap ada ya, tergantung dari sumbernya. Nah, berikutnya perhatikan gambar di depan teman-teman. Ada yang tahu ini gambar buah apa? Buah bintaro. Buah bintaro, betul ya, Masya Allah. Ya, kita masuk kawasan Bintaro ya. Iya. Jangan sampai kita nggak kenal ini. Ya, pernah lihat? Pernah lihat? Pernah. Di mana biasa kita temui buah Bintaro ini? Di jalan, betul Jasmine ya. Di jalan, di pinggir jalan itu banyak ya. Nah, apalagi kita ya yang tinggalnya sehari-hari melintasi kawasan Bintaro dan sekitarnya ya, itu di kiri kanan jalan itu banyak sekali. Kenapa Ibu tampilkan gambarnya di sini? Buat apa sih buah Bintaro? Bisa jadi biofuel. Ya betul, Razan, Masya Allah. Terakhir kita sudah membahas ada banyak sekali energi alternatif. Kita masuk sesi diskusi berkelompok ya, duduknya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ya. Untuk yang putrinya 5 dan 4 gitu ya. Baik, silahkan teman-teman buka WebGIS ya. Silahkan teman-teman buka WebGIS, kemudian silahkan teman-teman eksplorasi tools-tools yang terdapat di dalam WebGIS ya. Ini WebGIS Geoportal dari ESDM ya, Kementerian ESDM. Kemudian tentukan permasalahan berdasarkan informasi yang teman-teman dapatkan dalam WebGIS. Jadi teman-teman pengerjaannya menggunakan PC ya yang ada di teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah tentukan permasalahan yang teman-teman dapatkan dari WebGIS ya. Kemudian berdasarkan temuan permasalahan tersebut silahkan cari datanya untuk bisa memberikan solusi dari permasalahan yang teman-teman temukan ya. Kemudian ya untuk hasilnya silakan teman-teman buat dalam bentuk poster ya, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk infografis ya. LKPD sudah Ibu share di Microsoft Teams ya, silakan teman-teman lihat di assignments ya, di assignments.
Kemudian di sini ada LKPD energi terbarukan. Ya, di sini ada perintahnya, teman-teman ya, LKPD-nya. Ya, oke, screen-nya Ibu unlock dulu. Ya, silakan teman-teman boleh buka LKPD-nya. Ya, di PC. Ya, kalau misalnya ini berarti satu kelompok, ya boleh sambil diskusi, ya. Tapi pengerjaannya menggunakan PC. Di assignments ya, di assignments. Ya. Ya, Ibu akan cek, teman-teman. Satu PC boleh membuka LKPD-nya, satu PC membuka WebGIS-nya, ya. Iya, ya. Sesuai kelompok pada sebelumnya ya, yang tadi duduknya sudah sesuai per kelompok. Oke, silakan ya. Itu boleh diganti ya tema-temanya. Ini adalah WebGIS. Ya, bentar. Iya, ini stop berarti. Gisnya, ya. Ya. Biogas, ya bisa juga. Nah, tenaga suryanya nanti terlihat ya. Nah, iya ya. Oh iya betul. Iya, ya. Kenapa? Muara. Teman pertama buka WebGIS-nya dulu ya. Nah, ini ada di LKPD, teman-teman tinggal klik aja ya, langsung muncul nih WebGIS-nya ya. Nah, kalau bingung perhatikan ke depan. Nah, ini bisa teman-teman ganti data yang muncul ya. Nah, data yang muncul bisa diganti ya. Nah, ini adalah WebGIS, bahwa ini adalah data dalam bentuk spasial tentang energi terbarukan ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita add to map, misalnya sumber tenaga surya. Ya, nah, gitu ya. Kalau kita remove bisa nih. Tuh, berarti yang kuning nih. Ya. Sumber tenaga suryanya. Kamu pilihnya satu. Pilih satu aja. Misal teman-teman pilih PLTS rooftop ya. Nah, kita lihat pengembangannya PLTS rooftop ini yang warnanya hitam ya. Yang tadi remove dulu, selain PLTS atap juga boleh ya. Nah, kemudian teman-teman misalnya pengembangannya banyak di wilayah Jabodetabek nih, ya. Kenapa? Misalnya teman-teman fokus di wilayah Banten. Kenapa sih di wilayah Banten PLTS rooftop ini belum dikembangkan gitu ya? Gimana? Kalau yang PLTSA, pembangkit di sini untuk PLTSA ini adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Misalnya di Provinsi Banten ya, kita batasi wilayahnya di Provinsi Banten. Ya, kemudian ya kita misalnya pilih, tadi Ibu contohkan misalnya PLTS rooftop. Ya, nah ini banyaknya di Jabodetabek. Baik, kalau sudah silahkan tentukan saja permasalahannya. Berarti di sini nggak hemat nomor.
Yang mana? Yang? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biogas. Kami akan mulai mempresentasikan dan menjelaskan tentang biogas. Jadi saya memperoleh data dari aplikasi bernamakan WebGIS, website WebGIS. Di aplikasi ini kita dapat melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Contohnya pembangunan biogas. Di sini sudah terdapat data-datanya. Ada potensi biogas dari sapi perah itu hanya 0,00, yang berarti tidak ada potensi sama sekali. Dan di sini yang paling tinggi itu adalah potensi biogas dari kambing, yaitu 1,15. Jadi saya lebih fokus pada potensi biogas dari kambing. Selanjutnya pembangunannya. Nah, pada pembangunan biogas kita dapat melihat bahwa hanya biogas RT, biogas KOM, dan biogas PON saja yang dibangun. Selainnya itu tidak. Jadi kita akan lebih memfokuskan di biogas tersebut. Mari kita langsung lihat poster. Poster biogas di Tangerang Selatan. Biogas sendiri merupakan adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Contoh dari bahan organik ini adalah kotoran. Selanjutnya data dari biogas. Kementerian ESDM mencatat biogas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 47.505 unit di seluruh wilayah Indonesia. Solusinya pemerintah harus lebih mengembangkan produksi biogas dengan membantu menambahkan mesin dalam pembuatan biogas. Jadi yang masih dengan cara tradisional bisa beralih ke cara yang modern dan memperbanyak hewan ternak seperti kambing dan domba. Jadi itu saja presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diisi terlebih dahulu ya nanti refleksi pembelajaran kita di pertemuan hari ini ya. Nah, kemudian silakan ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tentang apa sih? Kayak menentuin benar salahnya itu ya. Tentang sumber daya alam yang terbarukan. Terus kita apa sih ya? Ngerjain ini kan ya? Ngerjain yang ini energi terbaru. Dengan menggunakan WebGIS. WebGIS. Kita mencari ya jadi permasalahan dan solusinya juga di sini. Ya dalam bentuk poster. Ya. Terima kasih Faldi. Ada lagi? Satu orang lagi, silakan. Kan kita kan hari ini kan belajar tentang energi terbarukan. Jadi kita mempelajari energi terbarukan tuh apa sih, apa aja gitu loh. Terus juga kita tadi kerja kelompok mencari apa sih masalah energi yang ada di Indonesia dan solusinya tuh apa gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Razan dan Faldi ya, Masya Allah telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya.
Baik teman-teman, setelah itu silakan nanti teman-teman isi ya evaluasi pembelajaran kita hari ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ketahanan pangan ya setelah materi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir dan aktif dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya silakan teman-teman untuk istirahat terlebih dahulu, ya.